Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Kutni SPD, CGP dari Kabupaten Bintan Angkatan 7, bertugas di SMKN 1 Bintan Utara, akan menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Selamat menyaksikan ya. Pendidikan dan pengajaran adalah dua hal yang sangat perlu dipahami secara lebih mendalam oleh para calon guru penggerak. Selama ini, dua hal ini sering terkaburkan maknanya antara satu dengan yang lain dan sering dianggap sama. Menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia, antara pendidikan dan pengajaran adalah dua hal yang memiliki pengertian berbeda. Pendidikan, menurut Ki Hajar Dewantara, adalah tuntunan bagi seluruh kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sedangkan pengajaran adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau pengetahuan agar bermanfaat bagi kehidupan lahir dan batin. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran dan pendidikan harus selaras dengan penghidupan dan kehidupan bangsa, agar semangat cinta tanah air dapat terus terpelihara. Ki Hajar Dewantara menekankan agar pendidikan selalu memperhatikan kodrat alam, kemerdekaan, kemanusiaan, kebudayaan, dan kebangsaan. Semua ini tujuannya yaitu agar terwujud pendidikan yang memerdekakan siswa. Lalu muncul pertanyaan, apakah siswa-siswa saya sudah merdeka dalam belajar? Pertanyaan ini muncul setelah saya memahami modul terkait filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara pada pendidikan guru penggerak. Sebelum saya mempelajari modul ini, saya beranggapan bahwa siswa-siswa saya itu adalah kertas putih yang kosong dan kita bebas membuat coretan semau kita. Maka saya pun mengisi mereka dengan memberikan transfer ilmu lebih berpusat pada guru, tanpa memikirkan apakah pembelajaran yang saya lakukan sudah bermakna bagi mereka atau belum. Dalam pembelajaran yang saya lakukan, saya lebih sering menggunakan metode atau strategi yang bagus menurut saya, tetapi tidak pernah memperhatikan kebutuhan siswa atau pembelajar seperti apa yang mereka inginkan. Saya tidak pernah membuat kesepakatan bersama saat mengawali pelaksanaan pembelajaran. Saya juga sering memberikan hukuman kepada siswa saat mereka tidak mengerjakan tugas yang saya berikan. Selain itu, saya sangat menginginkan dalam pembelajaran yang saya lakukan, siswa bisa tertib duduk yang rapi, diam, dan memandang saya sebagai gurunya di depan. Semua itu saya anggap pelaksanaan pembelajaran yang sudah bagus dan dapat membuat siswa dengan mudah memahami materi-materi yang saya sampaikan. Namun, semua itu ternyata sangat bertentangan dengan apa yang saya pelajari pada modul ini. Ki Hajar Dewantara memandang anak itu sebagai kertas putih yang sudah memiliki coretan namun masih buram. Tugas kita sebagai guru untuk menjadikan coretan yang buram itu semakin jelas. Artinya, setiap anak sudah memiliki bakat dan potensinya masing-masing. Dan tugas kita sebagai guru untuk memunculkan dan mengembangkan bakat dan potensi yang dimiliki oleh siswa tersebut. Berdasarkan filosofi pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, kita harus memandang siswa sebagai individu yang berbeda dan unik. Setiap siswa mempunyai gaya belajar dan potensinya masing-masing.
sehingga kita sebagai guru harus melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Artinya, dalam melaksanakan pembelajaran, guru harus selalu memperhatikan perbedaan individu dan juga melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Jangan memaksa metode atau strategi menurut guru baik, namun belum tentu memperhatikan setiap perbedaan individu siswa. Sebaiknya kita sebagai guru harus melakukan asesmen diagnostik awal untuk mengetahui kebutuhan siswa, profil siswa, gaya belajar siswa, metode belajar seperti apa yang mereka inginkan, sehingga kita sebagai guru dapat merancang pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan yang dibutuhkan siswa. Hal terpenting yang harus dilakukan seorang guru adalah menghormati dan memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya, sesuai kodratnya. Melayani mereka dengan setulus hati, memberikan teladan, ing ngarso sung tulodo, membangun semangat, ing madio mangun karso, dan memberikan dorongan tuturi handayani bagi tumbuh kembangnya anak. Menuntun mereka menjadi pribadi yang terampil, berakhlak mulia, dan bijaksana, sehingga mereka akan mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Adapun beberapa hal yang dapat segera saya lakukan agar kelas saya nantinya dapat mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara antara lain: merancang dan melakukan asesmen diagnostik awal untuk mengetahui profil siswa, kemudian merancang pembelajaran sesuai dengan hasil asesmen diagnostik awal yang telah dilakukan. Berikutnya, membuat kesepakatan belajar, memberikan variasi bentuk tugas sesuai dengan potensi siswa, melaksanakan pembelajaran dengan metode bermain sambil belajar, dan melakukan variasi penilaian. Demikianlah kesimpulan dan refleksi terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Demikianlah pemaparan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Semoga bermanfaat. Semangat guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.